Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat Ustadz Abdul Somad setelah kehebohan ditolak oleh Singapura ya ketika berkunjung ke sana dan mendapatkan sorotan dari berbagai pihak termasuk yang pro dan kontra juga ini Kang ya. Kemudian juga melakukan ceramah. Jadi ada tabligh akbar di Madura. Madura ya. Kang, di Madura tabligh akbarnya. Jadi kan ini ada penolakan kabarnya Kang. Ya, dari ulama. Oh, ulama. Di Madura, Kang. Jadi ada penolakan lah intinya. Ya. Karena memang dikhawatirkan akan memecah belah umat, Kang. Ini kan memang kalau dilihat dari sisi kekhawatiran pemerintah, ya, apalagi kabarnya dulu BNPT termasuk ada daftar nama penceramah radikal. Itu Ustadz Abdul Somad. Tapi juga konon kabarnya ini dibantah dan hoax gitu kabarnya. Tetapi di luar itu Kang, sebetulnya ini kan menjadi satu hal yang perlu juga disoroti, dipertimbangkan ya ketika menjaga gitu loh kerukunan umat beragama NKRI gitu loh. Iya. Betul, saya sepakat sekali bahwa harus ada upaya-upaya untuk menjaga NKRI ini tetap utuh, tidak tercerai-berai karena ini hasil perjuangan luar biasa dari para pendiri bangsa ini, the founding father Indonesia. Tapi justru yang perlu diingat adalah bahwa para founding father kita itu kalau bicara 1-2 orang kan yang dikenal Soekarno-Hatta. Padahal sebetulnya di situ banyak sekali para pendiri bangsa yang mungkin bahkan bisa dibilang mayoritas atau setengahnya itu para ulama, gitu. Para dai, pejuang Islam yang mereka dengan legowo, dengan penuh berjiwa besar mau untuk mengganti sila pertama itu yang tadinya berdasarkan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya negeri ini sudah dididik sejak awal berdirinya untuk bertenggang rasa, untuk bertepos liro gitu. Hanya sayangnya toleransi yang luar biasa dari para pendiri bangsa ini disalahartikan oleh segelintir orang yang kalau saya boleh bilang sih istilahnya hari ini adalah buzzer. Atau beberapa partai yang memang terus-menerus menggaungkan permusuhannya terhadap umat Islam. Nah, dalam konteks ini, saya melihat Ustadz Abdul Somad distigmakan dengan penceramah yang radikal, berbahaya, segala macam. Saya mau menarik dulu, dari mana itu muncul? Tentu, kalau jawaban dari Singapura itu kan ada berapa kemarinnya, ada 3 poin ya, yang salah satunya menegaskan beberapa contoh apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam menjelaskan isi dakwahnya. Saya kira isi dakwah itu juga sama persis disampaikan oleh ulama-ulama yang lain. Ratusan atau mungkin ribuan ulama dai ustadz di Indonesia itu menyampaikan hal yang sama persis. Jadi kalau dianggap berbahaya maka bukan sekedar Abdul Somad, tapi yaitu ratusan dan ribuan tadi yang menyampaikan dakwah Islam. Tapi kenapa yang disasarnya UAS? Nah, ini kembali ke profil pribadinya. Dalam diri seorang Ustadz Abdul Somad Batubara, dia menunjukkan bagaimana gaya bicaranya, intonasinya, bahasa tubuhnya gitu, yang betul-betul mampu mempengaruhi massa, yang betul-betul mampu menggerakkan umatnya. Saya kira kalau sekali bilang, ayo sumbang wakaf di masjid ini, itu sudah berbondong-bondong saja gitu. Di titik inilah saya kira kemudian para pembenci Islam langsung memberikan label itu agar UAS dibungkam. Ya justru itu Kang, ketika bicara soal tadi bahwa Ustadz Abdul Somad memiliki kemampuan ya, massa yang begitu luar biasa, nasional gitu, ada di mana-mana. Ketika omongannya ini itu akan diikuti gitu loh oleh mereka yang mengagumi UAS gitu loh. Nah, ini bukankah justru menjadi sebuah kekhawatiran gitu loh dari pihak sebelah gitu. Artinya bahwa ketika UAS bilang misalkan boykot produk Singapura gitu kan, itu akan boykot ya kan. Sementara istilahnya wisatawan salah satunya yang paling besar itu dari Singapura misalnya gitu. Kedua katanya ya kalau menurut Sandiaga Uno yang membelanjakan uang di Indonesia itu kedua dari Singapura. Iya memang betul. Itulah berbahayanya Ustadz Abdul Somad kalau mau dikatakan sebagai berbahaya gitu. Tapi kita lihat apa yang dituduhkan oleh para buzzer dan para pembenci Islam itu kan distigmakan UAS ini
pro khilafah, akan mendirikan negara di dalam negara gitu, atau akan mengganti ideologi Pancasila. Nah, itu yang mereka gaung-gaungkan terus-menerus, dan saya kira fakta bisa dibuktikan tidak ada sekalipun kata-kata kalimat dari Ustadz Abdul Somad, mari kita turun ke jalan, mari kita gulingkan rezim ini, mari bawa senjata. Nah, nggak pernah ada yang begitu. Dan yang berbahaya itu kan yang begitu. Tapi kalau bicara misalkan bahwa dalam konsep Islam khilafah itu adalah sebuah pemerintahan yang dengan otoritas yang dimiliki didasarkan pada agama, dia akan membangun kesejahteraan bangsa dan negara, dia akan menjamin kehidupan beragama yang lain. Itu kan memang konsepnya begitu gitu. UAS menyampaikan begitu, tapi UAS tidak pernah gitu memprovokasi. Artinya ada sebuah pola yang harusnya mudah sekali dibaca. Berbahaya tidaknya itu di situ gitu. Nah, kekhawatirannya begini, Kang. Ini disempitkan saja untuk kepentingan politik 2024. Ada kekhawatiran besar dari mereka yang akan sangat terganggu kalau nanti UAS bicara dukung si A, dukung si B. Nah, masa yang kuat itu akan langsung. Nah, bagaimana caranya sebelum itu terjadi dibungkam dulu saja. Nah, analisa saya sih begitu. Tapi kan kalau kita bicara soal Indonesia, majemuk ya kan. Ya. Agama terdiri tidak hanya sekedar Islam saja kan. Tuh. Ada umat Kristen, ya Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan sebagainya gitu. Artinya ada kekhawatiran gitu. Ketika ada statement misalkan seperti yang disampaikan alasan oleh Singapura bahwa UAS mengatakan bom bunuh diri adalah jihad, ya kan? Ketika itu dilakukan di Palestina, Israel, ya kan, untuk Israel gitu. Nah, dalam perspektif seberang gitu, bisa jadi itu mungkin saja gitu terjadi di luar Palestina gitu loh. Sehingga ini muncul ketakutan-ketakutan gitu. Ya, dialihkan ke konteks Indonesia misalnya gitu ya. Ya, itulah yang mereka khawatirkan. Ya, mudah saja melihatnya. Kembali lagi pada konsep pola tadi. Ada nggak sih UAS berbicara yang hal-hal yang membahayakan negara ini? Ada nggak sih UAS mencoba untuk menihilkan atau mendegradasi agama-agama lain? Saya kira tidak pernah ada. Yang ada dia hanya menjelaskan saja konsep Islam dalam melihat Yesus Kristus misalkan. Sekedar penyampaian saja, bukan mengarahkan, bukan memprovokasi. Jadi kekhawatiran itu sebetulnya tidak berdasar. Faktanya apa? Faktanya mudah saja. Itu kan yang bicara elit-elit, para influencer. Kita cek aja deh ke tetangga kita sebelah kiri kanan atau saudara kita yang beragama yang lain, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik gitu. Ada nggak sih kekhawatiran terhadap sosok UAS? Nggak ada. Jadi yang khawatir itu bukan rakyat. Yang khawatir itu segelintir elit saja yang dia akan merasa dirugikan dengan adanya sosok UAS yang mungkin gitu dia perspektifkan jelang 2024 ini akan membahayakan kelompoknya, ini akan membahayakan partainya. Saya kira sih itu saja. Ya, kalau kita melihat dari sisi kontestasi politik ya kan 2024. Tetapi kalau kita tarik di luar itu, bicaranya soal keutuhan NKRI. Sekarang kan memang isunya selalu itu saja bagaimana menjaga keutuhan NKRI. Nah, Indonesia yang tadi saya kembali, ada kemajemukan di dalamnya kan. Dinilai bahwa terlalu kaku gitu loh kan. Padahal kan Indonesia rakyatnya majemuk gitu loh. Ada yang dari luar, yang liberal gitu loh. Sehingga diharapkan bahwa ya istilahnya kamu-kamu, saya-saya gitu loh. Ya, itulah menariknya Indonesia. Saya kira dengan konsep demokrasi Pancasila, dia mengambil jalan tengah. Ini seperti juga konsep Islam dalam melihat kehidupan dunia. Tidak materialistis, tidak juga terlalu spiritualis. Gitu. Tidak ke arah komunis, tidak juga liberalis. Gitu. Posisinya demokrasi Pancasila mengambil ada di situ. Bahwa di sini alam demokrasi, tetapi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ya, yang di situ ada turunannya yang bisa menjelaskan kemana-mana. Itu kan sebuah kerangka kita bernegara. Tapi masalahnya kan kembali lagi pada fakta. Ini kita bicara tentang demokrasi Pancasila. Tapi kita dengar saja pelakunya sendiri. Pelaku perpolitikan di Indonesia, Surya Paloh sudah bilang bahwa ini tuh negara yang sangat
liberalis, super liberal gitu. Artinya lebih-lebih dari Amerika. Nah, ya itulah sebuah fakta. Kita punya konsep yang bagus, ada faktanya yang buruk. Nah, maka saya kira harusnya orang-orang seperti UAS ini dirangkul, digandeng, atau kalau kan ada juga ya, mungkin bisa jadi profil seperti UAS ini sukar untuk dirangkul atau digandeng. Dirangkul itu kan seperti Jokowi merangkul Prabowo. Kayak itu tadinya berseberangan, dirangkul, yuk masuk ke dalam. Nah, tapi kalau UAS bisa jadi tidak bisa karena beliau tidak menempatkan diri sebagai ulama yang mendekati umaro. Di Islam penjelasannya jelas ada. Umaro lah yang harus mendatangi ulama, gitu. Bukan ulama yang diundang ke istana. Nah, artinya dari sini saya kira ini menjadi pelajaran penting bahwa para umaro, para pemimpin di negeri ini harus lebih sering-sering sowan kepada ulama-ulama. Ulama yang mana? Ulama yang netral, ulama yang tidak menunjukkan keberpihakannya pada pemerintah. Ketika bicara soal UAS kan dinilai UAS ini tidak netral gitu loh. Selalu mengkritik pemerintah gitu loh. Bahkan terkesan ya memang berseberangan gitu. Ya, tentu yang dimaksud oleh saya netral itu adalah bukan ulama yang pro pemerintah. Kalau ulama yang mengkritisi itu dalam beberapa hal saya anggap sebagai netral. Karena saya kira dalam banyak ceramah juga Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat banyak juga mengapresiasi kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi di wilayah-wilayah yang kritis dia berbicara, angkat suara, membela ulama, membela umat. Dan itu memang juga tugas pendakwah. Berdakwah itu kan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Nah, terutama di wilayah mencegah kemungkaran ini diartikan dalam bahasa sekarang adalah suara-suara kritis, suara-suara pembangkangan bahkan terhadap inisiatif atau ide-ide atau kebijakan yang pemerintah lakukan yang itu tidak selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang itu tidak senada dengan kehendak dan pikiran rakyat jelata. Ya terlepas bahwa penolakan itu benar atau tidak, bahkan dianggap oleh netizen ini menjadi hoax ya, karena ternyata luar biasa ya tabligh akbar Ustadz Abdul Somad di Madura ini kan. Dan tidak ada yang demo nolak-nolak. Nggak ada yang nolak. Makanya jadi ramai sekarang Kang di Twitter itu tangkap Eko Kuntadi karena sudah menyebarkan hoax katanya. Ya. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barakah majelis ilmu insyaallah. Pulang dari majelis ini dalam keadaan diampuni segala dosa-dosanya. Tapi hutang belum lunas.